Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan untuk memuaskan hasrat Anda, kami menampilkan The Demonic Cult Instructor Return. Seperti biasa, tidak panjang kata dan lebar, langsung kita sambit. Inilah dia ceritanya. Di kota Shaol Tempo dulu, di sini 249 tahun yang lalu, cerita pun dimulai dari waktu itu. Ada bapak-bapak menunjuk arah langit dan semuanya pun terheran. Nani korek. Dan gadis-gadis pun menangis sejadinya. Sebuah gate dimensi besar terbuka di langit. Di sana lalu mereka turun dari atas. Sebuah pasukan yang kelam, yang sangat jahat, yaitu pasukan demonik. Mereka yang akan disebut demon di masa depan. Itulah mereka, sang penyerbu. Di sini setelah turun mereka menyatakan bahwa mereka ingin menyerang umat manusia. Di sini sang kelelawar merah pun dengan gesitnya melukai wanita dan anak-anak. Saat itulah menandai dimulai invasi demonik. Menyadari betapa mengerikannya situasi tersebut, aliansi ortodok membentuk korps pembasmi demonik bernama Demon Ortodok. Ayo serang mereka, baik sensei, dan menyatakan bahwa mereka akan menaklukkan demon. 3 hari kemudian mereka bertemu dengan pasukan demon atau Anhui. Manusia, kalian akan cino di sini. Time skip terjadi 1 tahun kemudian. Di tahun itu, setengah dari perdagangan di dataran tinggi di-kill semuanya. Baik saudaraku, kita harus menang. Murim ortodok dan anartodoks bekerja sama untuk membentuk garis perlawanan terakhir di Sichuan, sebuah provinsi mendekati kota ibu kota. Ayo Mina, kita keluarkan kekuatan terakhir. Dan dengan mudah mengkill seluruh pasukan demonik. Pertempuran itu berlangsung selama setengah bulan tanpa jeda. 90% dari pasukan perlawanan terkill di tempat itu. Tinggalkan berapa persen yang masih hidup dan sehat. Dan dataran tengah Murnim secara resmi dimusnahkan. Para penyintas yang tersisa menjadi budak dan diseret ke Demonic Realm, sebuah alam tempat di mana demon itu hidup. Aku juga diseret menjadi budak di sana, ditangkap dan diseret ke sana sebagai budak. Setelah 5 tahun kemudian, aku terbangun di sebuah mesin. Kini aku yang tidak mampu menggunakan tenaga dalam sejak lahir, kini malah menjadi bahan uji coba. Dikategorikan sebagai spesies langka. Melalui berbagai percobaan dan cuci otak, kini aku menjadi pasukan demonik. Aku menjadi bagian dari pasukan penakluk Demon Real. Setelah itu puluhan tahun berlalu.
Kejadian itu masih segar diingatan. Aku menyerbu dimensi lain dan melakukan pengkilan besar-besaran. Aku mengkil seluruhnya sebanyak-banyaknya yang terjadi 75 tahun setelah aku menjadi prajurit Buddha. Kini aku menjadi tak terkalahkan. Aku diakui atas kontribusiku dan menjadi komandan di antara para demon. 120 tahun setelah aku dipromosikan sebagai komandan, kini seluruh fisikku berubah. Tapi itu hanya tipuan. Aku memakai topeng untuk keren-kerenan saja. Aku akhirnya tahu tentang itu, bahwa aku menghabiskan waktu 50 tahun mencoba menemukan syarat dan cara untuk mewujudkannya. Dan 65 tahun setelah itu, kekacauan terjadi di Kastil Iblis. Aku memulai pemberontakan yang sudah kupersiapkan dengan cermat dan tepat. 1 minggu setelah pemberontakan dimulai, yang kini waktu time skip ke zaman sekarang. Seluruh pemberontakan ini banyak sekali yang meninggalkan dunia, dan aku pun sekarat. Ternyata Raja Iblis cukup kuat. Pemberontakanku ternyata gagal total. Mengecewakan. Kau mempertaruhkan semua kontribusi yang sudah kau kumpulkan hanya untuk memberontak seperti ini. Kau pikir kau ini siapa? Demon King Tiran. Jangan panggil aku dengan nama busuk itu. Namaku adalah Sang Bigang. Oh, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Aku sudah mengamati manusia sepertimu selama ini. Terlepas dari bakat dan talentamu yang terkubur, kau selalu memiliki obsesi yang kuat. Bertahan hidup apapun situasinya. Itulah satu-satunya kekuatanmu. Tapi kenapa kau baru berani bertindak sembarangan seperti ini setelah sekian lama? Karena aku harus mengalami setidaknya sekali untuk memperoleh kemenangan yang pasti pada pertarungan berikutnya. Itulah rencanaku. Aku tidak punya pilihan selain melawanmu setidaknya sekali. Kedengarannya cukup menarik, tapi itu juga cara berpikir yang bodoh, Kisanak. Kau berpikir aku akan memberimu kesempatan kedua? Nani? Kau akan mati di sini hari ini. Aku tidak akan mati di tanganmu. Di sini pun sang MC memukul dirinya sendiri. Nani? Dan disinilah terjadilah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Tiba-tiba lingkaran magic yang dahsyat meluat ke langit dan menebus seluruh pusaran. Time regression. Rupanya kau punya kartu as juga. Authority of Nizrin, Dewa Iblis kuno. Begitu rupanya alasan kenapa kau menanggung kekalahan dan penghinaan dengan tenang selama 200 tahun ini. Hei Raja Iblis, semuanya untuk ini. Tunggu saja dan lihatlah, kurang ajar. Selanjutnya aku akan mempersiapkan diri lebih matang lagi dan menghabisi kalian semuanya. Kalian semuanya demon terkutuk, laknat, dan Sinu harus mati di tanganku.
Coba saja, aku menantikan itu anak muda. Satu-satunya manusia ku akui adalah dirimu. Di sini sang MC pun time skip ke masa lalu, dataran tengah murim, di mana situasi di situ masih tenang dan damai. Dia pun kembali ke masa lalu dan menuju sebuah rumah dan menyebabkan perpecahan di genteng-genteng turun menjadi sebuah orang manusia. Waktu yang tersisa sampai invasi demon pun berlalu adalah ini saatnya 10 tahun untuk mempersiapkannya. Dan cerita episode pertama dimulai. Akademi Seni Bela Diri dari Aliansi Ortodok, di mana Akademi Dragon Spiring. Pagi hari itu terjadilah ketok-ketok palu di sana. Ya ampun, aku tak percaya ada petir yang menyambar entah dari mana datangnya. Bener, ya petirnya cukup kuat juga sampai bisa menghancurkan atap tempat latihan. Meski begitu, kita seharusnya merasa lega karena hanya pecundang itu yang terluka. Hah? Pecundang? Siapa maksudnya? Wakil instruktur yang merupakan seorang yatim piatu yang dibawa kembali oleh tabib Jinbek. Mereka mengatakan dia adalah orang yang tersambar petir beberapa hari yang lalu. Instruktur bela diri yang tidak bisa menggunakan tenaga dalam itu? Dari apa yang ku dengar, dia tidak terluka parah, hanya pegel-pegelinu saja. Aku lebih bagus kalau dia terluka parah sih, karena hari ini adalah eksekusi publiknya. Di sini ada pertempuran antara dua orang. Oh, mulai sekarang silahkan kalian bertarung duel untuk posisi asisten instruktur di Akademi Spring Dragon ini. Resmi dimulai. Yo, gimana ini ya? Wow, kamu dukung siapa? Nah, kata orang-orang di sana. Di satu sisi kita memiliki asisten instruktur saat ini, speaker asisten instruktur Sang Bigang. Lawannya akan menjadi penantangnya yang dikombinasikan untuk posisi instruktur asisten Invisible Defense Spear Meng Sedok. Ada permintaan untuk menverifikasi kemampuan asisten instruktur Sang Bigang. Dia sangat lemah, mana bisa jadi instruktur asisten. Jadi duel ini akan menentukan siapa yang berhak menjadi asisten instruktur. Kalian berdua harus bertarung dengan mempertaruhkan kehormatan kalian sebagai seniman bela diri di dunia murim ini. Kau kelihatannya lebih sehat dari yang kuduga. Dari yang kedengar kau tersebar pentir yang datang entah dari mana. Kupikir kau hanya mengarang alasan agar tidak bertarung denganku, bukan? Invisible Defense Spear mengaku sendiri. Meng Sedok bela diri buat Demon Spirit Art. Tapi karena kau memiliki tetap bertarung, tapi aku tidak akan mengasihanimu. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat untuk menghormati keberanianmu. Atau kau bisa juga menyerah jauh di masa depan. Ada seorang instruktur dari suatu akademi bela diri yang tidak bisa menggunakan energi dalamnya. Itulah diriku. Sayangnya itu karena dia terlahir dengan sifat itu. Tapi mau bagaimana lagi, dia memang secara alami dipandang rendah oleh orang lain. Pada akhirnya instruktur tidak kompeten ini yang dikenal sebagai aib Akademi Seni Bela Diri. Dia mengalami kekalahan yang mengerikan dalam duel publik. Jabatan
instruktur dicuri dan dia dibiarkan melakukan pekerjaan kasar dan petugas lain. Dia mengalami hari-hari yang sungguh mengerikan. Omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Kesimpulannya, aku sudah menunggu lama sekali untuk momen ini. Dasar kurang ajar jelek. Ayo sini maju. Oh, kurang ajar kau. Biajang. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Aku akan membiarkanmu menyimpan sebagai harga dirimu karena kau seorang instruktur. Ayo, sudah saatnya kau membayar mulut sombongmu itu. Bull Demon Spirit Art. Dan dia pun menujamkan tombaknya. Ya. First form, Heroes Quiz Bull Charger. Sensasi yang seharusnya kurasakan pada tombakku. Nani goreng. Dia pun tidak merasakan apa-apa di depannya. Aku tidak merasakan apapun. Meskipun kau terlalu cukup layak, tapi kau perlu mendapatkannya supaya ia melakukan sesuatu, bukan? Kurang ajar. Oh, dia. Apa yang terjadi? Bukankah dia sangat lemah? Bagaimana dia bisa menghindari Bull Demon Spear yang sudah aku latih bertahun-tahun? Aku dengar dia sangat weak dan tidak berdaya. Tapi ini sama sekali berbeda dari bayanganku yang kudengar. Lambat sekali Kisanak. Bagaimana kau bisa mengejar seseorang dengan kemampuan seperti itu? Ini tidak mungkin. Dia mungkin hanya beruntung. Baiklah, akan ku coba sekali lagi dengan mengeluarkan seluruh tenagaku yang tersisa. Datanglah ke sini. Ya. Bull Demon Spirit Art Fourth Form. Ya. Final Booster Breaker. Kali ini kau yang akan sino. Dengan membolak-balikan tombak, sang MC sangat lihai mengendalikannya. Kali ini kau akan merasakannya. Bahaya. Tidak mungkin teknik tombak setengah-setengah itu bisa menangkis seranganku dengan mudah. Fire. Wow, ya, teknik level 1. Fire apa? Apa yang terjadi? Terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di langit-langit. Nani, apa yang terjadi? Ini sungguh mengejutkan seluruh orang. Black api. Duelnya sudah berakhir, kata tetua. Pemenangnya adalah asisten instruktur Sang Bigang. Oh, sungguh menakjubkan. Air, tolong, aku terbakar. Aku ditangkap hidup-hidup oleh demon. Aku diseret ke dalam realm dan bertahan hidup semampuku selama berabad-abad. Dan aku berlatih sihir sedikit demi sedikit. Dalam proses itu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Apa pendapatmu tentang seni panas yang memilikiku? Magic tingkat tinggi. Seni bela diri ini dikenal dengan nama Fireball. Terima kasih sudah bersamaku menjalani sparring. Tidak bisa dibedakan dengan seni bela diri biasa. Di sini sang melawan tadi terbakar sampai hangus. Setelah disiram dengan air, dia kelihatan seger. Oi, gimana pertempuran gua? Itu pertarungan yang bagus. Dan sambil dipapah sampai gosong-gosong. Apa tadi? Itu apa ya?
Apa itu benar-benar seni bela diri? Hah? Bener juga. Kupikir dia menyebutnya head yang finger art gitu. Apakah ini sungguh luar biasa? Tuan, apakah itu? Apa? Omong kosong apa ini? Kenapa tangannya mengeluarkan api? Selamat instruktur Sabigang. Oh, apa yang terjadi? Kau menangkan pertempuran ini. Namun, kukira kau tak bisa menggunakan energi internal. Ah, itu hanya keberuntungan. Keberuntungan? Beberapa hari lalu, aku memakan herbal yang belum pernah kulihat saat berjalan-jalan. Tiba-tiba, aku bisa menggunakan energi internal Ki di dalam tubuhku. Untungnya aku punya cukup banyak energi internal. Apakah kau bercanda? Tidak. Beraninya kau mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu kepada seluruh pemimpin di sini. Apa kau menghina kami semua sekarang? Mau percaya atau tidak, itu terserah kalian. Tapi apa bedanya? Apa? Apa aku curang dalam duel ini? Ini pertarungan untuk posisi instruktur tombak. Tapi ada aturan mengatakan harus memakai tombak. Aku tidak tahu kenapa aku harus diinterogasi seperti ini saat aku memenangkan duel secara adil. Kau tenang, kau terlalu emosi, bro. Kau benar, kau yang menang. Karena kau menang maka, maaf memotong ketua, tapi karena semuanya sudah hadir, ada sesuatu yang ingin ku minta. Apa itu? Permintaan apa? Aku secara resmi mengajukan ujian untuk promosi menjadi instruktur resmi. Apa? Kau ingin mengajukan banding? Di sini sang MC pun pergi dari arena. Apa ini? Dengan cool dan sangat bijaksananya ia pergi dari sana. Itu dia kan orang yang dari duel itu. Benar-benar, apakah benar dia itu hebat? Bisik-bisik orang di belakangnya. Di sini Akademi Dragon Spearing. Salah satu dari kebanyakan aula pelatihan murim yang didirikan oleh aliansi ortodok untuk mencegah kesengsaraan di murim Jianghu. Pertunjukan untuk melahirkan martial art yang akan menjadi pilar masa depan aliansi ortodok. Mereka menerima murid berusia 15-18 tahun dari sekte atau klan besar. Instruktur terdiri dari master bela diri dari aliansi ortodok. Mereka dibagi menjadi asisten instruktur dan senior instruktur. Asisten instruktur lebih seperti asisten daripada instruktur bagi mereka untuk benar-benar mengajar anak-anak. Apa yang terjadi? Di sini sang MC membuka pintu. Tok tok tok. Master, bagaimana kau bisa tiba-tiba menggunakan energi internal Ki itu? Apa yang kau lakukan? Kata tetua Akademi Dragon Akademi Dragon Spring, Master Pavilion Pemulihan Tubuh Jinbaek. Master Pavilion Pemulihan Tubuh Jinbaek menanyakan, di masa lalu dia bukan instruktur melainkan tabib yang merawat pasien. Sudah kukatakan itu hanya perberuntungan saja. Omong kosong. Kau tahu aku sudah merawatmu sejak lama. Sejak aku tahu kalau kau tidak bisa menggunakan energi internal Ki. Aku sudah mencoba segala cara untuk mengobatimu. Tapi
Kalau itu bisa sembuh semudah itu, lalu berapa tahun tak bergunakah aku ini? Aku tahu lebih dari siapapun bahwa kau dibenci karena itu. Sambil menangis ia mengatakan, aku terlalu malu menatapmu sekarang. Maafkan aku, maaf ya nak. Dia belum berubah sama sekali. Dia seperti orang tuaku sendiri 542 tahun yang lalu. Bukan, kupikir itu akan 15 tahun yang lalu. Dia orang yang berlari menebus api untuk menyelamatkan anak yang terluka parah saat menyergapan bandit. Dia juga orangnya yang berakhir Tinu saat menyelamatkan yang lain saat itu. Namun kali ini, Master Pavilion Pemulihan Tubuh, aku akan memastikan kau tak akan sinu kali ini. Kau tak perlu menyalahkan dirimu. Jangan khawatir tentang aku. Kamu percayalah padaku, Master. Aku akan menyelesaikan semua masalah mulai sekarang. Di kediaman Pavilion Utara. Di sini sang MC sambil memandangi langit-langit dan mengeluarkan aura kinya, tepatnya magicnya. Saat aku regresi, aku kehilangan lebih dari 90% manaku. Yang ku bisa kulakukan saat ini sekitar circle keempat saja. Menyedihkan, butuh berabad-abad untukku mencapai circle ke-8. Tidak, aku harus bersyukur masih mempunyai mana. Ya, aku kembali di semua ini dari tragedi panjang yang menimpaku, dari neraka yang sangat kejam itu. Sejarah murim Jianghu sudah berubah mulai detik ini dan demon belum menyerbu. Namun kata kuncinya adalah belum. 10 tahun lagi demon akan menyerbu. Saat itu terjadi, murim Jianghu akan runtuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku masih memiliki ingatan selama 300 tahun yang lalu. Informasi tentang pasukan demon dan magic mereka, senjata dan artefak yang mereka siapkan, dan yang paling penting adalah Raja Iblis Baran, cara mengalahkan mereka. Kali ini dendam kusumatku harus terbalaskan, dan malam pun semakin larut. Apa kau di sini pinggang? Oh ya, Pavilion Master, ada apa kau mencariku? Wakil Kepala Akademi Chang Sum Yung mencarimu. Oh, sekarangkah? Dan dia menyuruhmu untuk menyampaikan pesan ini. Aku tak keberatan. Aku lebih khawatir tentangmu. Kurasa ini soal permintaan promosimu waktu itu. Kau harus hati-hati. Aku yakin ujiannya akan sulit karena Meng Zedong yang direkomendasikannya kalah seperti itu. Aku yakin dia tidak punya perasaan baik padamu. Omong-omong, kenapa kau tiba-tiba ingin jadi instruksi resmi? Itu hal yang panjang. Inilah langkah pertama memperbaiki akademi ini. Dan di suatu malam dia berjalan sendirian. Dulu aku demi Dragon Spring cukup terkenal sebagai yang terbaik di antara 3 akademi bela diri ortodok. Tapi dulu, tahun yang lalu dan tahun sebelumnya, Kepala Akademi sebagai salah satu dari 10 master bela diri tiba-tiba menghilang. Akademi mencarinya selama 2 tahun tapi gagal karena tak ada yang sepadan untuk menggantikannya.
Akademi Dragon Spring kehilangan ketenarannya. Selain itu juga, biar kutanya, untuk apa terakhir kalinya asisten instruktur Sang Binggang? Ya, kenapa? Apa kau serius tentang permintaan promosimu itu? Kata om-om berbrewok ini dan berkumis lele ini. Namanya senior instruktur teknik pedang, wakil kepala akademi Chong Sem Yung. Orang sialan ini tentu saja wakil kepala akademi adalah penyebab kejatuhan akademi Dragon Spring. Teringat aku akan hari invasi para iblis itu, di mana pavilion terbakar sangat hebat dan aku ketakutan setengah mati. Retakan besar terbuka dari segala penjuru dan sang demon pun muncul. Monster-monster yang belum pernah terlihat sebelumnya mulai memburu orang-orang di mana-mana. Itu hari yang mengerikan. Dan monster-monster mengkill orang-orang satu persatu. Itu menandai awal dari invasi spesies dunia lain yang kemudian kita sebut sebagai ras demonik. Para murid muda dari Akademi Mata Air Naga jangan-jangan mendekatiku, ketakutan setengah modar. Para murid itu dikill tanpa ampun oleh para monster. Hari itu instruktur Dong Jung cepat. Dia malah melarikan diri membawa harta dan pedang berharganya. Jika Chong Sem Yung, wakil master akademi, tidak melarikan diri lebih dulu, itu tidak akan terjadi. Jika dia tadi melaporkan situasinya, jika dia mengaktifkan sistem pertahanan di akademi, itu akan mencegah begitu banyak kematian. Aku masih mengingatnya dengan jelas teriakan para murid itu yang menjadi korban pada hari itu. Namun orang berkumis lele yang menjengkelkan ini, semuanya itu belum terjadi karena aku telah kembali ke masa lalu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan wajah munafiknya itu yang menjijikkan. Anda memanggilku wakil master akademi? Iya. Kalau begitu, aku akan jelaskan tentang tesnya untuk bisa menjadi seorang instruktur senior. Baik, tesnya adalah menyerbu Dominic Next Stronghold. Oh, Dominic Next Stronghold? Maksud Anda bandit gunung di belakang kita? Ya, kill mereka, itulah tesmu. Demonic Next Stronghold. Mereka adalah kelompok bandit yang berada di Gunung Suci Tua yang terletak tidak jauh dari Akademi Mata Air Naga. Karena adanya laporan kerusakan yang sering terjadi akibat kelompok bandit ini, ada perintah untuk menyerbu mereka demi keselamatan para warga sipil, ditandatangani oleh wakil master Akademi Mata Air Naga Chong Sem Yung. Ini dia. Baiklah, kalau begitu aku akan ke sana. Tapi apa hubungannya ini dengan menjadi instruktur? Di sini wakil instruktur berkulit lele ini mengatakan, jelas ini menyangkut persyaratan paling dasar dari seorang instruktur. Instruktur senior adalah kekuatan utama akademi, dan satu lagi berjenggot ini bernama instruktur senior teknik pedang Akademi Mata Air Naga. Semua instruktur senior akademi dianggap sebagai master bela diri, dan dia pun harus termasuk orang yang kuat. Instruktur senior teknik pedang macam Tiran Deng Buyong, mereka semua telah diakui secara resmi oleh aliansi ortodok.
kamu juga harus diakui secara resmi. Oh, mereka semua telah mencapai hal-hal besar seperti mengalahkan pemimpin ahli bela diri iblis atau menumpas para bandit. Ya, aku mengerti tentang itu. Jadi berapa lama waktu yang aku miliki? Dasar kau anak songgong, berani sekali kau bersikap seburuk itu. Diam, jangan terbawa emosi. Tepat 2 minggu. Jika kau terlambat bahkan hanya 1 hari, kau akan selamanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Hehehe. 2 minggu. Sampai jumpa dalam 3 hari, kakek tua. Aku akan kembali. Bocah ini kurang ajar. Wakil Master, apakah Anda benar-benar akan mempromosikan bocah arogan itu? Jika dia benar-benar berhasil, tidak perlu khawatir instruktur Dengong. Asisten instruktur kecil kita yang malang sang bigang tidak akan pernah kembali karena Sinu. Apa maksud Anda? Hester, di sini sang MC mengeluarkan ilmu dengan kecepatan tinggi. Sang Semyung dasar kurang ajar. Baiklah, aku tak akan bersungguh-sungguh kalau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Demonic Next Stronghold. Pada masa inilah aliansi Green Forest mulai naik daun dan terkenal. Orang-orang belum tahu banyak tentang mereka. Di sini sang MC dengan terbang tinggi dan ilmu rogo sukmonya melesat cepat menuju organisasi itu. Masalah sebenarnya adalah, apa Anda serius? Pemimpin aliansi Green Forest adalah seorang master bela diri tingkat puncak. Master Demonic Next Stronghold akan Guinggong. Dia bukan pemimpin bandit biasa. Bahkan aliansi ortodok berpikir begitu. Tapi sebenarnya dia adalah mantan pemimpin sekte sesat yang bernama sekte penghancur langit. Orang-orang mengira dia sudah dikill oleh para pengkhianat beberapa tahun yang lalu. Tapi dia berhasil bertahan hidup. Dia melacak dan mengkill setiap pengkhianat karena balas dendamnya yang sangat kejam. Bahkan Murim saat pun mengeluarkan hadiah buronan untuk kepalanya. Dia bersembunyi dan datang ke sini baru-baru ini. Tuan, bagaimana Anda tahu semua itu? Kenapa itu penting bagimu? Sabinggang, memang sangat mengesankan hari ini saat duel. Tapi semuanya akan berubah. Itu hanya mungkin terjadi karena dia telah menyembunyikan kemampuan aslinya. Namun tes ini adalah situasi yang nyata. Ini bukan duel. Ini pertempuran antara maut dan kehidupan. Aku yakin dia tidak akan kembali hidup-hidup. Ya, benar. Di suatu bukit yang jauh. Di sini sang MC dengan kekuatan ilmu rogo sukmonya, dia menuju bukit itu. Jika aku Gongnam ini masih seperti yang ku ingat, dengan meloncat sono dan meloncat sini, sihir lingkaran keempat tidak cukup untuk mengalahkannya. Kalau begitu solusinya sederhana. Aku di sini untuk melihat dia dulu. Apakah yang akan terjadi kemudian hari? Rupanya ini markas mereka. Aku akan meningkatkan manaku dulu. Oke, dan memperkuat lingkaranku. Di sini nampaknya MC menuju suatu gunung yang tinggi. Bagaimanapun juga, pengalaman dan pengetahuanku dalam sihir sudah mencapai lingkaran ke-8. Mencari dengan mataku ini
aku bisa melihat sumber mana yang ada dan aku akan menghisapnya. Ini terlihat seperti tebing normal, tetapi sebenarnya di dalam penuh kekuatan mana. Baiklah, aku akan menyoloknya dan mengetesnya dan akan menyerapnya. Sebuah penghalang barrier rupanya. Terbuat dari mana? Aku juga berada di tempat yang benar. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa ini adalah tempat seperti yang daratan tengah berada. Dan sang MC pun masuk ke dalam gua yang di dalamnya diperkuat oleh barrier. Bersembunyi di dalam penghalang mana rupanya? Itu dia. Ternyata dia menemukan sesuatu yang admin sendiri tidak paham. Aku tahu itu. Batu mana kelas spesial? Oh, rupanya batu mana iblis. Makhluk cerdas dari dunia lain yang berulang kali menyerang dan menaklukkan dimensi lain. Hal ini memungkinkan karena teknologi perjalanan dimensi itu terbuka. Namun ada satu kelemahan fatal dalam teknologi itu. Dalam proses melewati portal dimensi, waktu yang dibutuhkan antara makhluk hidup dan benda mati saat melewati portal dimensi sangatlah berbeda. Bahkan para iblis tidak bisa memperbaiki masalah ini. Pada akhirnya inilah solusi yang mereka temukan. Di dunia yang mereka rencanakan untuk mereka invasi adalah mereka diam-diam menanam peralatan yang mereka butuhkan di masa depan. Batu mana ini adalah sumber kekuatan mereka. Batu ini memulihkan mana mereka. Benda ini tidak berguna bagi seseorang dari dataran tengah karena mereka tidak bisa menggunakan mana. Baik, akan aku ambil. Iya, setidaknya sampai sekarang. Oh, kemarilah mana sayangku. Dan hari pun berganti siang. Di sini sang MC mengambil batu itu dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan sesuatu penasaran pada orang-orang. Oh, itu siapa yang melakukan ini? Nampaknya bandit-bandit gunung yang tadi diincar oleh sang MC diperlihatkan di sini. Monster Stronghold. Sepertinya tidak ada yang aneh di daerah sini. Maksudmu aku membuat kesalahan? Bukan begitu maksudnya. Tidak sama sekali. Aku hanya diam, cari dan teliti. Aku merasakan ledakan energi di sini. Kamu mengerti? Monster Demonic Knight Stronghold, mantan pemimpin sekte penghancur langit. Akal Guang Nom, pecundang sepertimu tak akan pernah tahu. Tapi aku sudah menduganya. Kau benar-benar seorang master bela diri tingkat puncak. Luar biasa. Rupanya sang MC sudah berdiri di atas bukit. Aku percaya padamu, Master Demonic Knight Stronghold. Siapa kau ini? Beraninya kau? Aku? Kau bertanya diriku? Tidak usah banyak bacot. Ayo kita bertarung. Seorang instruktur dari Akademi Mata Air Naga. Di sini sang preman pun malah bengong dan pengoh. Akademi Springbrand? Apa itu? Tapi apa yang dilakukan instruktur dari akademi itu di sini? Tutup mulut kalian. Dasar bongok. Jika kau katakan yang sebenarnya, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apa maksudmu kau adalah penyebab dari ledakan energi besar barusan? Apa itu?
kenapa dia cepat sekali? Dia bukan orang gila biasa. Tampaknya ada yang salah dengan dirinya. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengalaminya juga. Nani, apa yang terjadi? Neraka yang lewati selama 200 tahun. Oh, ternyata ini adalah ilusi. Memang kenapa kalau itu aku? Hah? Ada yang terjadi. Kurang ajar, kau mempermainanku. Dan di sini sang penjahat bandit itu menyerang sang MC dengan pedangnya yang menyemburkan merah. Kalau begitu, aku akan mengkilmu saat ini. Itulah alasanku aku kemari. Benarkah? Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan ini sangat dahsyat? Tidak semudah itu, Bulguzo. Ini adalah serangan sebuah mana blade. Dengan sangat mudah sang MC mengekil bandit-bandit itu dan pergilah kelapa-kelapa mereka. Nani, apa yang dia lakukan? Dengan sangat mudah mengkill anak buahku. Kebetulan sekali, itu adalah black trick bukan? Bagaimana kalau aku pinjam dulu? Aku juga datang kemari untuk mengkill kalian. Dan terjadilah pertempuran antara MC dan bandit gunung. Di sini pertempuran pedang terjadi sangat dahsyat. Lebih baik kalau membalaskan dendam bawahanmu, bukan? Kau ini siapa sebenarnya kau? Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara MC dan bandit lagi. Saling jual beli, suara koplok mengoplok terjadi di sini. Dan nampaknya pedangnya berkikis satu persatu sehingga sang bandit terkena serangan. Dan jual beli serangan lagi dihembaskan kilatan-kilatan petir yang menggelegar. Pertempuran antara mana kuat dan mana yang sangat dahsyat ini terjadi. Kenapa? Kau sudah aku kasih tahu tapi tidak bisa mengikuti gerakanku. Aku adalah ini instruktur di Akademi Dragon Spring. Aku tidak percaya. Kurang ajar ini. Gerakannya sangat cepat, bahkan dia melebihi kecepatan yang diperkirakan. Dia santai sekali melawanku. Dasar, aku bagaikan kelinci kecil yang menari di atas Raja Wali. Anjir. Ayo bandit, keluarkan kemampuanmu. Terpaksa aku mengalah dan mengeluarkan Heavenly Destroyer Hidden Defense Art. Terimalah seluruh kekuatanku. Correlation, kurang ajar kau. Beraninya kau membuatku menggunakan kekuatan ini padamu. Apa kau tahu kekuatan macam apa ini? Setelah aku dilemparkan dari tebing oleh pengkhianat-pengkhianat, aku telah mengumpulkan semua energi inti ini menampilkan balas dendam. Emangnya aku nanya, Ani, katanya, aku tidak peduli dengan ceritamu dari penjahat yang gak berguna sepertimu. Kenapa ini terjadi? Sebuah kristal freezing, wow. Kakiku terjebak, anjir. Nani kure, apa yang terjadi? Astral, cam, ting. Apa ini? Apa yang terjadi? Sebuah rantai pun keluar dari lubang itu dan mengunci sang bandit. Wah, tolong, Taskete. Kau tidak akan bisa keluar. Apa yang harus percuma melawan? Begitu menyentuhmu,
rantainya menghisap energi internalmu. Itu adalah mantra khusus dibuat untuk menjatuhkan para seni bela diri mandiri. Cuh, kurang ajar, kurang ajar. Di mana kau mempelajari ilmu hitam itu? Apa kau berasal dari kultus iblis? Sudah ku bilang, itu sihir bukan ilmu hitam. Aku memang tidak seharusnya mengharapkan banyak dari beberapa bandit bakal seperti kalian. Nani, kurang ajar kau, mati di tempat seperti ini. Kenapa? Apa kau menyesal, bandit? Iya, aku belum membalaskan dendamku. Para kurang ajar begudal-begudal itu yang telah memanipulasi bawahanku saat masih di sekte Heaven Destroying. Alasan aku bekerja sama dengan aliansi ortodok menjanjikan itu. Dan alasan aku terkurung di gunung ini memerlukan kekuatanku. Itu semua agar aku bisa membalas dendam. Semua itu plok. Wow. Luar biasa, kau bertekad sekali. Begitulah seharusnya balas dendam dilakukan secara perlahan dan menyeluruh tanpa menyerah. Apa kau mengejarku? Apa kelakuanku ini jelek? Apa kau tahu? Kau hanya bocah ingusan yang tumbuh dewasa dengan rasa nyaman. Rasa nyaman? Apa kelihatannya begitu? Aura intimidasi pun dilayangkan kepada bandit gunung itu. Dengan ilmu magic yang ia miliki, ia mentransfer ingatan ke dalam bandit, dan di sini sang bandit terdampar di sebuah bukit-bukit yang terjal. Tempat apa ini? Apa yang telah dilakukan si brengsek gila itu padaku? Dan di sini juga ada sebuah bukit iblis yang terletak di sana. Apa itu? Makhluk iblis macam apa yang pernah aku lihat? Tolong aku. Dan dia pun terkena serangan sebuah ledakan yang hebat. Dan di sini terlihatlah pertarungan antara manusia dan iblis. Rupanya ini kilas balik dari sang MC. Dia pun dimasukkan dalam botol minuman. Nani itu? Semua kisah kilas balik sang MC pun diperlihatkan kepada sang bandit. Bahkan Raja Iblis pun nongol di hadapannya. Langsung sang bandit berteriak histeris tak kenal ampun. Dia merasa ketakutan karena bayangan itu. Ampun. Ilusi optik itu menyengsarakan sang bandit. Bagaimana rasanya? Itulah masa depan yang akan kau alami selama 10 tahun lagi. Bocah bobo. Dia pun menggigil ketakutan, tak mampu berkata apa-apa. Kill aku sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Sekarang aku tidak mau hidup. Kill aku sekarang, habisi aku, kumohon. Aku tidak bisa mengatasinya. Baiklah, aku mengerti sesuai keinginanmu. Tapi ada orang yang harus melakukannya. Berpindah tempat di pavilion sekte. Sial, aku tak mempercayainya. Di sini bukti bahwa bandit sudah ditumpas. Ada pedang dan kelapa sang bandit. Bagaimana ini? Bocah itu bisa melakukannya. Kurasa
Kau tidak akan mempercayaiku jika aku hanya membawa pedangnya. Jadi ku bawa kelapanya juga sekalian. Sekarang kita harus mengeksekusi tugas baruku sebagai instruktur senior. Selamat datang di pavilion utara di tempat elder. Ini komong kosong. Dia adalah aib bagi akademi sampai beberapa hari lalu. Tapi sekarang dia jadi instruktur senior. Apa yang sebenarnya terjadi? Instruktur senior teknik tinju Yo Wong Jien, instruktur Duong. Apa dia benar-benar menjarah benteng Demonic Knight sendirian? Instruktur senior teknik Memanah En Pyuk. Aduh, aku pergi ke Gunung Suci Tua sendirian di pagi hari. Instruktur senior teknik pedang Dung Buyung. Aku menemukan mayat para bandit. Begitu juga aku genggam di tempat seperti yang dikatakan Sang Binggang. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi semua orang selain Agung Gom ditebas lehernya hanya dengan satu serangan. Omong kosong, dia adalah instruktur teknik tombak, bukan? Apa maksudmu dia juga menyembunyikan teknik pedangnya? Itu hanya omong kosong belaka, bukan? Lalu apa maksudmu? Mataku telah rabun gitu, pergi saja sana sendiri. Buktikan kalau kau tidak percaya kepadaku. Cukup. Apa yang kalian lakukan sekarang? Maafkan aku. Wakil Master Akademi Cheng Sem Yung. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu tidak masuk akal. Agung Yom setidaknya adalah master bela diri realm puncak. Aku menemuinya sendiri dan mengkonfirmasi fakta itu saat aku menyampaikan perintah dari aliansi ortodok padanya. Tapi sampai Sang Pingyong bisa mengkilnya hanya dalam semalam bersama dengan semua bawahannya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan sebagai sesama master bela diri realm puncak. Apa Jinbek membantunya? Tapi Pak tua bangka itu tidak seahli itu. Aku harus menyelidikinya lebih lanjut. Instruktur Dok, apa kau masih bisa berhubungan dengan Ghost Shadow Manor? Apa maksudmu? Ghost Shadow Manor adalah salah satu organisasi pembunuh terbaik Morim. Mereka dikenal melakukan apapun selama mereka dibayar sesuai ketentuan. Masukkan permintaan, minta mereka untuk menemukan apapun yang mereka bisa tentang Sang Binggang. Bahkan apa yang dia lakukan setiap hari. Maksudmu aku suruh memata-matainya? Aku mengerti. Apa kau benar-benar akan mempromosikan menjadi instruktur senior? Jangan khawatir tentang itu, Instruktur Yo. Aku punya ide yang bagus. Apa itu? Ini adalah daftar murid yang akan dia pimpin setelah dia dipromosikan. Begitu ya. Sudah kuduga kau memang sangat hebat. Itu ide benar-benar cemerlang. Aku menggunakan posisiku dengan baik. Dia mungkin akan berhenti bahkan sebelum Ghost Shadow Manor mendapatkan apapun tentangnya. Bisa saja karena pengalamanku sangat sedikit. Instruktur Deong, kau telah memberikan daftar ini pada Instruktur Sang juga, bukan? Iya, aku telah memberikan padanya sebelum pertemuan ini. Dia bilang apa? Apa yang dia tahu meski dia melihatnya?
Dia hanya tersenyum dan bilang dia mengerti. Di sini sang MC berjalan menuju paviliun luar. Para tetua bangka itu benar-benar bodoh dan tidak punya otak. Mereka bertindak persis seperti yang kupikirkan. Aku kembali ke masa ini dan tempat ini untuk sebuah alasan. Setelah belajar tentang kekuatan Nezurun dari regenerasi waktu, entah sudah berapa ratus atau ribu kali aku merenungkannya. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapi invasi para iblis? Musuh adalah pasukan yang telah menaklukkan banyak dimensi. Hanya satu orang saja yang memiliki batas. Ada banyak hal yang bisa kulakukan. Tapi pada akhirnya hal tersebut yang bisa aku lakukan adalah membesarkan sebuah pasukan. Bukan yang lemah seperti mereka yang mati sebelum regresiku, tapi pasukan yang kuat yang mempelajari segala macam sihir dan seni bela diri. Di sini ada banyak orang-orang yang nampaknya menungguku. Mereka yang ditandai sebagai pembuat masalah ataupun pembuat onar di antara para murid tahun pertama. Meski mereka memang berbakat, kepribadian mereka telah menghalanginya. Atau bisa jadi mereka memang tak punya bakat, atau diabaikan karena mereka tidak berasal dari keluarga terkemuka atau ningrat. Kurasa para tetua bangka jelek itu berpikir bahwa aku tidak akan bisa menangani mereka. Tapi para tetua bangka jelek itu tidak akan pernah membayangkan bahwa dua pahlawan yang paling berjasa saat invasi para iblis, yang satu adalah seorang ahli bela diri yang mencapai rem revolusi di luar usia akhir 20-an. Harapan terakhir Murim yang memimpin aliansi melawan para setan-setan itu. Ketua aliansi Heavenly Sword yang lainnya adalah pemanah berbakat yang memimpin pasukan khusus yang melakukan pembunuhan dari patroli. Wow, itu yang kuinginkan. Bernama Demon Slayer Divine Archer. Oi semua mina, senang bertemu kalian. Kedua pahlawan itu mulai hari ini akan adalah instruktur kalian. Namaku Sang Binggang. Sekarang ini berapa di depanku?